Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita mendengarkan satu atau dua ayat ya. Silakan Nando untuk membacakan mungkin. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk menambah keberkahan kita pada forum malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam Pak Aris. Insyaallah ini paling semangat ini ya. Abah sis. Baik, Bapak Ibu semuanya, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini ya Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berjumpa dalam room webinar ini dalam keadaan yang sehat tentunya. Ya. Oh, nah, itu ada. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, malam ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam suasana yang sehat tentunya, dan kami berdoa selalu kepada Bapak Ibu semuanya agar kita semuanya bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini ya jantung kita masih bisa berdetak tanpa harus kita perintahkan. Ya setiap saat, setiap detik jantung kita akan terus berdetak.
yang mana jantung ini akan nanti memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana darah ini nantinya akan membawa nutrisi glukosa yang dibutuhkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita untuk menjalankan sebuah metabolisme. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini organ-organ pencernaan kita masih bisa berfungsi dengan baik. Makanan yang kita makan masih bisa dicerna dengan baik, ya. Lambung kita masih bisa menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mana gunanya adalah untuk membantu proses pencernaan nantinya. Sehingga apa yang kita makan bisa menjadi sebuah energi, ya, bisa menjadi nutrisi yang diserap oleh sel-sel di dalam tubuh kita. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, ketika perut kita bermasalah, terutama lambung kita, ya, apa yang terjadi? Tidak akan muncul enzim-enzim pencernaan. Sehingga apa? Makanan yang kita makan tidak akan jadi nutrisi dengan baik karena tidak mampu dicerna oleh tubuh kita dengan baik. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya lah hari ini kita terbebas dari zaman jahiliyah dan karenanya lah kita memiliki role model yang baik, ya, dalam hal ibadahnya, dalam hal menjaga kesehatan, dan bahkan satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Rasulullah dan diperintahkan kepada kita adalah untuk menjaga perut kita, ya. Ini sangat-sangat menarik sekali. Dan Rasulullah lebih suka makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ada apa dengan itu? Ya, karena memang secara ilmiah saat ini banyak sekali ditemukan bahwa hampir 70% penyebab penyakit itu ada di perut. Maka disinilah kita perlu untuk menjaga perut kita. Dan Islam mengajarkan tentang hal itu. Mengajarkan apa? Menjaga perut. Masya Allah. Itulah keindahan kita sebagai Islam, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini terima kasih yang telah bergabung. Masya Allah, ini ada 100-an lebih yang bergabung, ya. Terima kasih banyak masih setia dengan bersama kami. Semoga dengan bersamanya kita akan memperkuat tali ukhuwah kita dalam hal dakwah kesehatan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan malam ini, ya. Sekali lagi ini bukan soal menggurui, ya. Saya bukanlah orang yang pandai, cuma kita saling sharing saja, ya. Kebetulan saya lebih suka untuk meneliti sehingga apa-apa yang saya temukan insya Allah akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mohon juga Bapak Ibu nanti bisa memberikan feedback kepada kami, ya, terutama saya, sehingga nanti apa yang kita bahas bisa lebih kaya lagi. Dari pengalaman Bapak Ibu, ilmu-ilmu Bapak Ibu juga bisa di-share kembali. Kemudian kita olah bersama, inilah namanya ilmu, saling berbagi, gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk share screen, ya, sudah terlihat. Malam ini kita akan membahas tentang bekam pada kasus anxiety GERD, ya. Ini masalah yang cukup serius, ya, yang sering ditemukan. Kalau boleh saya sampaikan, GERD itu merupakan masalah psikosomatis, ya, yaitu masalah tentang psikis, berhubungan dengan psikis yang nantinya akan berakibat pada fisik, gitu. Nah, apa itu anxiety GERD dan bagaimana penata laksanaannya? Bagaimana Islam memandang anxiety GERD ini? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Baik. Saya ingin membawakan yang pertama ini tentang sebuah hadis, ya, yaitu tentang sebuah perut. Nah, karena malam hari ini tema kita adalah tentang GERD yang berhubungan dengan sistem pencernaan, maka saya mohon izin untuk membawakan sebuah hadis ini. Rasulullah bersabda bahwasanya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut, ya. Maka cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, ya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman,
sepertiga lagi untuk udara atau untuk bernafas. Kata kunci pertama adalah Bapak Ibu semuanya, tidaklah anak Adam mempunyai wadah yang lebih buruk daripada perut. Ini apa artinya? Bahwasanya artinya adalah perut itu merupakan tempat yang buruk. Ya, kalau kita tidak menjaganya, maka perut ini akan menjadi tempat yang buruk. Terbuktilah bahwa saat ini Bapak Ibu, hampir 70% penyakit itu disebabkan oleh perut. Sekarang coba kita lihat. Diabetes mellitus itu karena apa? Karena perut berhubungan dengan makanan. Apa yang dimakan tidak sesuai dengan fitrahnya, ya. Kolesterol tentunya karena makanan. Hipertensi karena penyempitan pembuluh darah. Akibat apa? Radikal bebas. Dari mana? Sumber utama dari makanan. Jadi hampir 70% penyebab penyakit itu karena perut kita yang nggak sehat, makanan. Maka disinilah Rasulullah berpesan kepada kita untuk menjaga perut kita. Maka Rasulullah pun berpesan kalau toh itu ingin makan, maka bagilah perut ini menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, ya, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Kenapa harus dibagi 3? Nah, ini nanti kita kupas secara ilmiah ya dalam ilmu anatomi. Ya, baik. Ini adalah anatomi dari lambung, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke eh, pembahasan intinya, kita ingin kupas sedikit tentang anatomi lambung. Ya, ini bukan saya hanya akan menyampaikan secara garis besarnya ya, karena kalau anatomi secara detail nanti akan banyak memakan waktu. Nah, di sini lambung. Lambung itu ternyata Bapak Ibu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah kardiak, 2 fundus, dan pilorus. Jadi ada 3 bagian. Makanya tadi benarlah Rasulullah itu menyuruh kita untuk membagi menjadi 3 bagian. Ada makanan, udara, dan minuman. Ternyata secara anatomis lambung itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kardiak, ya, ada fundus, dan ada pilorus. Nah, ini ada 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, uniknya di sini adalah lambung itu dia menghasilkan yang namanya HCl, ya. Nah, kenapa HCl ini kok terus berada di lambung tidak bisa keluar? Karena apa? Karena ini ada sfinkter namanya. Ada sfinkter, yaitu ini saya gambarkan. Ya. Nih, ada sfinkter. Namanya sfinkter esofagial. Fungsinya apa? Dia fungsinya untuk sebagai pintu. Dia sebagai pintu. Agar apa? Agar asam lambung yang di sini tidak akan keluar ke esofagus. Makanya dibuatlah semacam pintu. Inilah keajaiban ciptaan Allah, Bapak Ibu. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah berikan pintu di lambung kita. Bayangkan kalau nggak ada pintu ini, maka asam lambung atau HCl akan keluar semua. Padahal HCl ini sifatnya sangat asam sekali. Bahkan besi pun bisa berkarat terkena HCl. Gitu. Maka hati-hati. Maka ciri utama orang yang GERD itu nanti ada ini nyeri di ulu hati bagian atas, ya, lambung bagian atas. Karena apa? Karena disinilah nanti akan ada HCl yang naik di sini. Dia terbakar, seperti terbakar. Itu ciri khasnya. Gitu. Nah, kemudian asam lambung pun dicegat. Jangan sampai asam lambung ini masuklah ke kolon, ya, usus besar, usus kecil, ya. Maka di sini ada yang namanya sfinkter pilorus. Nah, ini itu. Maka inilah keajaiban ciptaan Allah yang menjadikan kita sesempurna mungkin, Bapak Ibu. Ini bagian lambung, baru lambung ini. Ya, jadi saya ulangi, lambung ada 3 bagian. Ada kardiak, fundus, dan pilorus. Kemudian agar asam lambung ini atau HCl tidak mampu keluar dari lambung, Allah titipkanlah di dalam lambung itu sebuah pintu. Pintunya ada 2, yaitu sfinkter esofageal yang menjaga
antara lambung dengan esofagus. Kemudian ada sphincter pylorus, ya, yaitu pintu yang menutup bagian lambung yang menuju ke usus, sehingga tidak akan ada asam lambung masuk ke usus. Itu nih anatomi lambung sedikit ya, anatomi lambung. Kemudian selain itu, lambung itu menghasilkan apa toh Bapak Ibu? Jadi lambung ini akan menghasilkan sebuah enzim, namanya enzim pencernaan. Jadi makanan yang masuk ke lambung tanpa adanya enzim itu nggak akan bisa diolah dengan baik. Nah, di sini banyak enzim yang dihasilkan oleh banyak enzim yang dihasilkan oleh lambung. Ada HCl, pepsin, lipase, renin, dan gastrin. Nah, ini tidak usah kita bahas lebih detail ya. Cuma saya ingin menyampaikan sedikit tentang ini. HCl. HCl itu atau yang sering kita sebut dengan asam lambung. Gitu Bapak Ibu. Asam lambung atau HCl ini sifatnya sangat asam sekali. Ya, pH-nya sangat asam, rendah. Kalau semakin rendah itu asamnya. Nah, asam lambung ini dia akan merusak apapun yang masuk ke lambung. Makanya makanan yang masuk itu akan dicerna. Oh, dicerna. Kalau nggak ada asam lambung, makanan nggak akan tercerna sehingga makanan itu akan mengendap di lambung, maka dia akan mengalami semacam mual gitu. Ya. Maka asam lambung itu pun penting. Kenapa Allah berikan asam lambung? Agar manusia ini terjaga kesehatannya. Gitu. Nah, gini, kok terjaga? Kan asam lambung itu bahaya. Bukan, gini sebenarnya. Kalau asam lambung ini terjaga dengan baik, ya itu akan melindungi diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari kita makan, kita tidak tahu makanan yang kita makan itu ada bakterinya atau tidak. Ya, ada mikrobakterinya atau tidak, ada patogennya atau tidak. Kita tidak tahu. Nah, ketika kita makan, delalah kok ada patogen atau mikroorganisme yang kurang baik, dia masuk ke lambung akan dilawan oleh lambung sehingga akan dilawan oleh HCl ini sehingga HCl ini akan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Maka disinilah HCl ini juga penting. Jadi dalam hal pengobatan masalah lambung sebenarnya kita tidak boleh menghilangkan HCl, ya. Kita tidak boleh menghilangkan HCl karena HCl ini juga penting untuk tubuh kita. Nah, ini. Nah, yang menarik adalah gini Bapak Ibu, yang menarik sekali adalah coba perhatikan ini, gambar hijau ini adalah HCl-nya. HCl ini terus muter-muter di lambung. Kenapa dia tidak bisa keluar ke esofagus? Kenapa dia tidak masuk ke usus? Karena di sini tadi ada yang namanya sphincter. Sphincter ini ibarat sebuah pintu. Pintu ini atau sphincter ini akan kebuka ketika ada makanan yang mau masuk. Dan dia akan menutup kembali. Itu cepat. Nah, pada masalah tertentu, sphincter ini sudah rusak. Masalahnya apa? Mohon maaf. Biasanya pada nanti akan saya sampaikan faktor-faktor yang merusak sphincter ini. Salah satunya adalah apa namanya rokok ya, karena di sana banyak mengandung nikotin. Bahaya, itu merusak yang namanya sphincter. Nah ini, kemudian lanjut. Pertanyaannya adalah asam lambung atau HCl ini sangat-sangat keras sekali, tapi kenapa dia tidak merusak lambung itu sendiri? Ya, kenapa? Asam lambung atau HCl itu sangat-sangat keras, tetapi dia tidak merusak lambung itu sendiri. Itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi saya analogikan gini, ada air panas, kemudian saya taruh ke dalam gelas plastik. Air panas itu pasti akan merusak plastik itu, gelas plastik itu, ya. Tapi di sini ini lambung
diisi dengan asam lambung atau HCl yang sangat keras, tetapi kenapa kok asam lambung ini tidak merusak lambung itu sendiri? Karena jawabannya adalah karena Allah titipkan yang namanya mukosa lambung. Jadi lambung itu punya lapisan. Dilapisi oleh apa? Oleh mukosa, Bapak Ibu. Mukosa inilah yang melindungi lambung dari HCl. Sehingga HCl ini tidak akan merusak lambung. Meskipun HCl ini sifatnya sangat keras, sangat asam. Tidak akan merusak lambung. Tidak akan terjadi luka di lambung. Jika mukosanya kita jaga. Itu kuncinya. Tapi ketika mukosanya itu sudah rusak, lapisannya sudah rusak, karena ulah kita sendiri, ya sudah akan terjadilah perih lambung, ya, mah, gastritis dan lain sebagainya. Jadi intinya Allah itu sudah berikan semuanya kepada kita, Bapak Ibu. Tinggal kita mau menjaganya atau tidak, kan gitu. Ya, nih. Nah, kemudian. Nah, sekarang masalah pada lambung. Apa saja sih masalah-masalah pada lambung? Kan gitu. Yang pertama adalah gastritis. Nah, ini saya awali dari yang ringan dulu ya. Dari yang ringan dulu. Pertama, gastritis. Apa itu gastritis? Peradangan pada lambung akibat asam lambung yang merusak lapisan pelindung dinding lambung. Gitu. Jadi, kalau gastritis itu cirinya adalah lapisan dinding lambung atau mukosanya tadi itu sudah mulai rusak sedikit. Sudah rusak. Kenapa dia rusak? Karena dia tidak dijaga dengan baik. Nah, itu. Bagaimana cara menjaganya? Kenapa kok sering rusak? Nah, salah satunya pengaruhnya adalah tadi nikotin, Bapak Ibu, ya. Dan kafein itu juga bisa merusak lapisan lambung. Kemudian alkohol, nah itu juga bisa merusak lapisan lambung, dinding lambung, ya, mukosa. Nah, biasanya gastritis ini dialami pertama, ya, rasanya mual, perih, gitu di perut. Ini masih seputar perut, belum sampai ke esofagus atau belum sampai ke dada, wes dada, ya, atau ulu hati, ya, apek. Dia belum sampai ke dada kalau gastritis itu. Tapi kalau nanti sudah sampai GERD itu bisa sampai ke dada. Nah, lanjut gastritis ketika tidak diatasi dia akan menjadi yang namanya tukak lambung. Jadi mukosa lambungnya itu sudah luka, sudah rusak sehingga akan merusaklah lambung, lapisan dinding lambung. Sehingga dia rusak, terjadilah yang namanya tukak lambung. Tukak lambung ini bahaya, bisa berakibat kematian, Bapak Ibu, ya, kalau tidak ditangani segera. Karena asam lambungnya akan merusak, bocor. Nah, ada sebutan biasanya kan lambung bocor gitu ya. Itu akibat karena mukosa lambungnya sudah rusak sehingga asam lambung ini akan merusak lapisan lambung, dinding lambung, sudah masuk ke dinding lambung sehingga ingat asam lambung itu keras sekali. Ketika dinding lambung rusak, luka, tuka akan bocor. Ya. Nah, ada lagi yang namanya GERD. Nah, ini GERD itu suatu kondisi di mana asam lambung itu naik ke esofagus. Ya, naik ke esofagus. Jadi, kenapa dia bisa naik? Tadi karena sfinkternya atau pintunya itu sudah rusak. Sehingga ketika kita makan, harusnya sfinkter itu kebuka, kemudian nutup kembali agar asam lambung nggak naik ke esofagus. Ternyata pintunya rusak, sehingga asam lambung ini dia keluar, ya, naik ke esofagus. Ingat, asam lambung ini sangat keras, asam sekali. Nah, ketika sampai ke esofagus, maka esofagus akan nyeri. Terjadilah tukak di esofagus, luka, maka disinilah nyeri ulu hati atau rasa kebakar di ulu hati. Itu sudah masuk ke GERD, Bapak Ibu. Itulah gejala utama GERD. Nah, kalau itu berlangsung lama, maka dia akan sampai ke mulut. Biasanya orangnya itu sering sariawan, mudah untuk sariawan. Ciri-ciri GERD itu. Mudah sariawan, nafas bau, itu GERD, ya.
nyeri ulu hati, itu GERD. Nah, itu kemudian coba kita, nah ini GERD, inilah gambarannya GERD. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease. Artinya cairan di gastro itu naik, reflux ya, reflux disease, penyakit. Nah ini adalah healthy stomach. Coba gambarkan ya. Ini adalah healthy stomach ya. Ini adalah lambung yang sehat. Lambung yang sehat bagaimana? Masih ada sphincter ini. Sphincternya masih berfungsi. Dia akan nutup, buka, gitu. Sehingga asam lambung atau HCl itu akan hanya muter-muter di lambung saja. Tetapi kalau sudah pintunya atau sphincternya rusak, nah ini kan nggak nutup ini. Inilah yang disebut dengan GERD. Ya, sehingga asam lambung, nah yang kecil-kecil ini naik hijau, warna hijau ya, itu naik ke atas. Ini adalah esofagus. Dia naik ke atas sampailah ke esofagus sehingga perih, nyeri, seperti terbakar di esofagusnya, di dadanya. Ya, inilah yang disebut dengan GERD. Ini kalau berlangsung lama nanti akan menyebabkan kerusakan pada esofagus, kemudian akan menyebabkan juga bisa sampai ke masalah mulut ya. Sariawan dan lain sebagainya. Nih, GERD, gambarannya GERD ini. Nah, ini apa tanda gejala GERD ini, Bapak Ibu? Bisa kita lihat nih, heartburn ya. Nyeri apa namanya? Hati ya, nyeri ulu hati di sini. Paling atas jantung. Kemudian susah untuk menelan ya, karena tadi ada peradangan di kerongkongannya, karena masuklah tadi asam lambung naik, tomat, sakit perut ya, nyeri, perih, gitu. Kemudian muntah ya, mual, muntah ini. Nah, yang menyebabkan apa sih ini loh? Makanan pedas. Makanan pedas itu bagus asal tidak berlebih-lebihan ya. Kemudian durian ini juga, alkohol, rokok. Nah, ini mohon maaf bagi ahli hisab ya. Karena memang rokok ini luar biasa sekali pengaruhnya gitu. Ini tanda gejala GERD ya. Biasanya disertai dengan kecemasan juga, makanya disebutlah anxiety GERD. Kenapa ada anxiety GERD? Nanti akan kita bahas. Karena penyebab utama hampir 50% penyebab GERD itu biasanya karena faktor psikis ya, faktor kecemasan psikologis. Nanti kita bahas. Nah, ini penata laksanaan GERD secara holistik itu apa? Yang pertama, atasi penyebabnya. Jadi percuma kita memberikan bekam, percuma kita memberikan herbal, tapi tidak mengatasi penyebabnya. Misal penyebabnya karena dia stres. Oh, ternyata stres ini berpengaruh pada GERD. Dia penyebabnya stres. Tidak kita atasi stresnya, hanya kita kasih obat herbal saja, kita bekam-bekam saja, tidak kita atasi stresnya, maka percuma tindakan kita. Ya, karena penyebabnya tidak dihilangkan. Maka prinsip utama penata laksanaan secara holistik adalah atasi penyebabnya dulu. Kemudian dengan pendekatan yang holistik dan integratif ya, bekam, herbal, nutrisi, aromaterapi dan masih banyak lainnya lagi ya. Nih. Nah, ini penyebabnya itu apa sih? Saya selalu mengulangi hal ini ya Bapak Ibu, karena penyebabnya itu ada pada diri kita sendiri sebenarnya. Rasulullah itu sudah berpesan kepada kita bahwasanya sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Kenapa? Hak-hak tubuh kita yang tidak kita penuhi, itulah yang akan menjadi permasalahan penyakit, penyebab penyakit itu. Seperti halnya dengan ini. Apa sih hak-hak tubuh yang sering kita lupakan? Jadi dikenal dalam kedokteran fungsional itu the root of disease, akar dari penyebab penyakit. Apa saja? Mulai dari sleep, ya, tidur dan relaxation, exercise,
olahraga ya, nutrisi. Nah, ini kalau kita masalah GERD, maka faktor yang perlu kita perhatikan adalah bab nutrisi. Kemudian stres ya. Nah, ini stres juga menyumbang peranan penting dalam kejadian GERD. Makanya ada GERD anxiety atau anxiety GERD ya. Kemudian ada relationship, hubungan ya. Trauma, mikroorganisme dan environment pollutant ya. Jadi ada, mohon maaf ada suara yang bocor. Ya. Oke. Nah, ini kita atasi. Maka penyebab GERD itu apa toh? Penyebab GERD itu adalah ini. Kalau kita melihat bagan ini, saya selalu sampaikan bahwa manusia itu tidak hanya berupa jasad saja, ya Bapak Ibu, tapi manusia itu juga memiliki ruhiyah, ya. Apa saja ruhiyahnya? Ruhiyahnya itu nih. Jadi manusia itu terdiri dari jasadiah dan ruhiyah. Jasadiah fisik, kemudian ada hati. Allah berikanlah hati kepada kita, kemudian Allah berikan psikis ya, pikiran pada kita. Nah, ini mohon maaf, apakah slide saya terlalu cepat? Iya Pak, terlalu cepat Pak. Iya, iya Pak. Iya, Gambarnya Bang. terlalu cepat daripada Ya, Bang Aris, terlalu cepat Bang Aris. Kopi dulu Bang Aris. Ya, oke. Ini adik. Ini adik itu abaikan titik yang ini. Halo, cek. Tunggu ini sambil disetting ulang oleh Pak Aris. Halo, halo. Tuh, suara saya hilang ya. Baik Pak Sudah Aris. dengar. Ini adik. Ini adik itu abaikan titik yang ini. Ini sambil disetting ulang oleh Pak Aris. Baik Mbak, ini sudah. Halo, cek. Ya Pak, sudah muncul lagi Pak.
Bentar. Maaf, suara Pak Aris dan wajahnya gak kelihatan. Baik Pak, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Sambil Pak Aris juga sedang memperbaiki dulu. Oke, Dan- Mbak, diterima. Masya Allah. Baik Mbak, ini sudah Ya, baik, saya lanjutkan ya. Suara saya terdengar? lagi Pak. Ya, baik. Sudah terdengar ya?